인도네시아 선수들에게 박수를 부탁드립니다. 이어서 애국가 연주가 있겠습니다. And now the national anthem of Korea. 대한민국 선수들에게도 박수를 보내주시기 바랍니다. 양팀 선수는 악수를 나눈 후 경기를 준비해 주시기 바랍니다. Please shake hands with both teams and... Ya, kita sudah mendengarkan dua lagu kebangsaan dari kedua negara dan saat lagi kita akan menyaksikan bagaimana first serve dari pertandingan terakhir persiapan Indonesia di Korea Selatan menjelang CV Cup dan juga AFC Continental Cup. Dan tadi kedua tim juga sudah bersiap. Ini dia laga antara dengan tampilnya tim putra kita di kategori putra. Tapi tim putri kita ini ada satu turnamen lagi yang pastinya punya gengsi besar. Danes, karena di sana pasti akan banyak negara-negara besar juga yang akan tampil seperti Korea, seperti China, dan juga Jepang untuk tampil di AFC Continental Cup 2026. Ya, ini ada pemberian penghargaan ya, betul, kepada Kang Sowi. Yang kita semua tahu Kang Sowi ini untuk saat ini dia adalah outside hitter terbaik di Korea. Memang kalau boleh jujur ya, kalau level dibandingkan KYK memang jauh, tapi Kang Sowi ini mampu membuat Korea begitu tangguh setidaknya di level AFC Cup. Walaupun di VNL kita tahu ya pemain seperti Kang Sowi, terus ada Lee Lim juga, ini memang tidak cukup untuk membuat Korea kompetitif di level Volleyball Nations League, yang membuat akhirnya Korea terdegradasi. Dan terdegradasinya Korea itu berkah bagi mereka karena mereka terus-terusan ikut VNL tanpa degradasi, akhirnya peringkat mereka turun terus. Dan dengan tampil di AFC Cup terbukti mereka tadi bisa mendongkrak posisi ke peringkat 31 dunia. Iya, sementara kita saksikan tim nasional Indonesia juga berupaya keras ya agar peringkat dunianya juga terus meningkat. Dan harapannya adalah ketika nanti tampil di CV Cup 2026 setidaknya ada dobrakan dan perlawanan yang begitu besar diberikan oleh Indonesia. Mengingat dalam dua edisi terakhir ya, terutama di edisi tahun 2025 lalu, kita harus puas berada di posisi terbawah, dan itu adalah catatan yang menjadi evaluasi besar bagi timnas Indonesia kita di level senior untuk tahun ini yang akan menghadapi berbagai turnamen, terutama juga di Asian Games ya, karena kita akan satu grup dengan Nepal dan juga Jepang. Betul sekali. Ya, first serve sudah dimulai pemirsa dari Jaeseon, Korea Selatan. Laga telah dimainkan di mana Indonesia menggunakan jersey serba hitam berada di sisi kanan layar Anda, sementara Korea menggunakan jersey berwarna merah, celana navy di sisi kiri, dan Indonesia bisa mencatatkan poin pembuka melalui Gendis. Ya, kita tahu Gendis ini sebetulnya dia adalah pemain yang selalu bisa mengangkat performa tim ketika tampil dari bangku cadangan ya. Jadi sebagai pemain pengganti biasanya Gendis bisa membawa perubahan, tapi kali ini Marco Sugiyama coba memainkan Gendis sejak awal. Ya, ada Malik Wildan di sini dan juga Danes yang akan memandu jalannya pertandingan Anda dan menemani Volleymania menyaksikan laga pada siang hari ini. Ya, kita harapkan juga dari dua pertandingan yang sudah dimainkan ya, ini adalah titik klimaks terbaik bagi pasukan Garuda Pertiwi untuk mendapatkan hasil yang bisa kita banggakan sepulang dari Korea Selatan, Danes. Ya, dan kita baru saja melihat bagaimana bola potong yang bisa dieksekusi dengan sangat baik oleh Chelsea Berliana, pemain yang pada
FVC Cup lalu mencetak 64 poin. Ya, satu pukulan yang terlalu panjang tadi dari Gendis. Ya, sayang sekali ada miss hit juga yang dilakukan oleh Gendis ya. Terlihat ada atau terdengar ada perkenaan tidak sempurna dan benar sekali. Itu membuat pukulannya jadi terlalu jauh. Ya, Park Eun-jin. Park Eun-jin, kita lihat. Penerimaan bola yang berhasil. Ada satu pukulan dari Putri Agustin yang berujung angka ketiga bagi Indonesia. Dan kita lihat Putri Agustin juga diberi kesempatan pada pertandingan ini. Jadi Carter, dia hanya menghadapi solo block atau satu orang yang melakukan blok. Ya. Karena terkecoh tadi middle blocker dari Korea. Oh, teknik serve yang sangat baik tadi. Defense yang coba diperkuat oleh Indonesia. Kesempatan bagi Korea Selatan. Oh, satu penempatan yang kali ini membuat ada tip ball dan berhasil membuat skor berimbang menjadi 3-3. Ya, ini kecerdikan dari Kang Sowi. Kang Sowi ini adalah pemain dengan power pukulan yang sebetulnya sangat bagus. Tapi dia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bagaimana Kang Sowi dan ada ace. Kita lihat dari Korea. Ya, Kang Sohwi sebagai kapten tim dan kali ini ada satu serve yang begitu tajam. Masih tetap berada di dalam dan serve kali ini bagi Park Eun-so. Ini Park Eun-so ini hybrid server, harus diwaspadai tentu saja. Oh, defense yang sangat baik dari Putri Agustin. Ya, mencoba memperkuat blok. Luar biasa kali ini Indonesia mulai mencoba memberikan tekanan. Bola dari Putri Agustin masih berhasil ditahan. Single block dari Putri tadi. Ya, terjadi rally dan kecerdikan dari Arneta membuat satu upaya serangan Indonesia untuk menyamakan kedudukan dilakukan melalui Satterdam. Ketika para pemain Korea siap untuk bisa menghadang serangan dari pemain Indonesia, justru Arneta Putri Amelian melakukan Satterdam dan tidak siap para pemain Korea. Jadi salah satu alasan mengapa Arneta juga masih ada di list pilihan utama ya dari setter timnas Indonesia selain posturnya yang menjanjikan. Ya, Screening dari Arneta ini juga sering merepotkan lawan. ya, dan juga Arneta ini punya kelebihan ketika Indonesia butuh untuk main bola tinggi. Arneta ini adalah ahlinya bisa dibilang untuk memberikan bola tinggi. Ya, kita lihat satu arah pukulan dari Putri Agustin berhasil digagalkan. Oh, satu DG yang membuat overpass. Dua kali defense Korea Selatan. Ya, harus waspada Indonesia. Kesempatan kali ini. Ya, dua kali pukulan Putri Agustin berhasil diblok. Ya, ini menjadi sequence yang sangat menarik kita saksikan pemirsa. Wow, Nice defense. Masih mampu ditahan. Kembali ada kesempatan. Ya, dan block out. Tapi apa yang kita lihat adalah bagaimana para pemain Indonesia mengupayakan agar bola tidak mudah untuk jatuh ke lantai. ya, kita lihat hasil para pemain Indonesia dalam melawan defense. Tapi pada akhirnya kecerdikan Lee Lim lah yang membuat kita kalah di rally ini. Iya. Lee Lim tadi mengincar atau mengarahkan bola ke middle blocker. Ke tangan kiri tadi untuk menghasilkan pantulan yang lebar. Ya, ada shanking terjadi, receive yang sedikit lebar tadi. Ya, ini harus tetap membuat para pemain Indonesia bisa memberikan tekanan. Karena jarak angka masih cukup dekat. Dan satu pukulan dari belakang yang dilakukan oleh Shalomita. Ya, ini set yang sangat bagus ya. Set yang berlawanan dengan flow. Dimana pada akhirnya itu membuat Shalomita tidak mendapatkan blok yang proper dari Korea karena
timing dari Lee Yelim juga terlambat. Ya, pemain yang sedang mendapatkan angin terbaik dalam laju karir dari sosok bernama Shalomita. Satu serve yang terlalu panjang tadi dari Putri Agustin. Ya, sayang sekali sangat jauh tadi serve dari Putri Agustin. Tentu saja membuat Korea memperbesar keunggulan. Ya, berhasil kali ini. Ada pukulan dari Gendis yang mampu memecah blok. Jadi kita lihat bagaimana Gendis tanpa ragu untuk mengarahkan bola sekencang-kencangnya ke middle blocker. Memang tujuannya memang untuk mengincar block touch. Ya, serve dari Areta terlalu panjang. Indonesia harus waspada karena Korea kali ini kembali mengemas keunggulan 2 poin. Iya, bagaimana para pemain Korea Selatan pun juga menyiasati laga ini dengan sangat detail. Mereka tahu ini adalah kesiapan terbaik mereka sebelum tampil di AFC Continental Cup. Dan attack error terjadi dari posisi 4 tadi dilakukan oleh Yelim. Ya, ada out of system yang dialami oleh Yelim dan dia mendapatkan bola yang kurang ideal memang. Kalau kita tayangan ulang bagaimana Yelim ini jelas tadi bolanya cukup deras ke dia ya, jadi dia tidak bisa melakukan pukulan dengan sempurna. Oh, roll spike. Dan ini adalah bagaimana ketenangan dari Yelim di sequence sebelumnya yang gagal mencoba menyeberangkan bola, tapi kali ini berpadu dengan Kang Sohui dia berhasil mendapatkan poin. Ya betul, roll spike saja yang dilakukan oleh Lee Yelim, pukulan pendek yang dilakukan. Ya, ini membuat Korea akhirnya lepas landas. Dan momen seperti ini yang harus segera dipelajari juga ya oleh para pemain Indonesia ketika nanti bertanding di turnamen yang sesungguhnya. Ya, dan ketika Indonesia gagal melakukan serangan, tentu saja harus siap juga Ya, untuk menghadang serangan kencang dari Korea, apalagi ya bahkan mampu diblok. Dan kecerdikan untuk mencoba mencari ruang tembak lain ini juga harus mulai dipertimbangkan oleh para pemain Indonesia. Ya, timeout terakhir. Dan pemirsa, kita juga terus memberikan kesempatan bagi Volley-mania Mojibadi dimanapun Anda berada yang mau dukung timnas, berikan salamnya atau mempromosikan UMKM-nya bisa langsung WhatsApp ke Mojipos biar bisa dilihat jutaan warga seluruh Indonesia. Langsung WhatsApp ke 0821 dengan harga mulai 40 ribuan. Contohnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar Anda. ya langsung ada poin after timeout dari Gendis. Betul. Ya, sejauh ini Gendis tampil cukup baik ya, beberapa poin bisa dia ciptakan. Walaupun ada pukulan yang terblok juga. Ya, ada upaya poin berturut-turut. Kali ini melalui situasi blok yang dicatatkan oleh Putri Agustin. Ya, ini receive yang terlalu deras ya, membuat Kim Dain sulit untuk memberikan umpan matang. Itu yang membuat Yunso mendapatkan bola yang sangat mepet dengan net dan sudah dipayungi oleh pemain Indonesia. Oh, satu pukulan ya dari Gendis yang mengarah jauh tadi. Ya, kan sayangkan dan Marco Sugiyama terus berupaya menjadi peramu taktik yang sangat pas di laga kali ini. Nah, ini Park Yunjin melakukan serve. Oh, satu service ace membuat Korea berhasil menjauh dengan 4 poin keunggulan atas Indonesia. Ya, ini kita lihat bagaimana servis yang sangat bagus dari legenda Red Spark bisa dibilang, karena sepanjang karir profesional Yunjin tidak pernah pindah dari Red Spark. Dan
pastinya dia bisa bermain 2 musim bersama Mega. Oh, sebuah kesempatan yang tidak disia-siakan melalui upaya pukulan dari Enso. Ya, kita lihat bagaimana Yunso ini mampu untuk melakukan pukulan down the line yang sangat baik. Pemain yang pada akhirnya diberi kesempatan lagi untuk tampil di tim nasional. Dan pastinya dia ingin membuktikan sesuatu dan bisa tampil nantinya di divisi kontinental. Ya, sudah ada block point kembali. Dan pukulan dari Shelo tadi terbaca dengan telak oleh Korea Selatan. Ya, hanya solo block sebetulnya yang dihadapi oleh Shelo, tapi arah silang dan down the line itu terlihat bisa ditutup oleh Kang Sowi. Ya, nah ini semoga juga bisa jadi pelajaran berharga ya bagi Shelo dan para pemain lainnya untuk semakin menyiasati ruang tembak di laga resmi nanti. Dan satu block point kembali membuat Korea Selatan. Ya, ini artinya hingga poin 16 setelah timeout yang tadi diambil oleh Marcus Sugiyama, Korea mendapatkan poin beruntun dan ada 3 blok. Ya, ini berarti reading the game para pemain Korea sangat bagus. Betul. Dan kita lihat umpan-umpan Arneta sudah mulai mudah dibaca. Oh, kita lihat kencang sekali yang Putri Agustin. Ya, ini penting juga bagi para pemain untuk bermain selepas mungkin ya, karena justru di sini kesempatan terbaik mereka untuk bisa mengeluarkan, mengimprove, melakukan berbagai akselerasi dari skill set para pemain sebelum nanti tampil di AFC Cup dan juga AFC Continental. Oh, baik sekali ini dia. Touch out didapatkan oleh Putri Agustin. Ya, tadi kita lihat bagaimana tidak berjalan dengan sempurna juga dari Korea ya. Umpan yang terlalu rendah buat Lee Ju-ah yang membuat Korea tidak bisa melakukan serangan. Serangan balik yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Indonesia. Ya, Shelo. Oh, nice defense. Coba dipindahkan saya tadi. Oh, sayang sekali. Dia sebetulnya masih in range tadi atau dalam jangkauan, tapi kita saksikan di tayangan ulang. Penempatan dari Kang Sohwi kembali mengecoh 2 pemain bahkan tadi dari Shelo dan Gendis. Dia mati langkah kita lihat ya, Shelo dan Gendis. Karena mereka berdua juga tidak menyangka kalau flashing yang akan dilakukan. Ya, kita lihat ada 6-to rotation atau rotasi setter opposite yang dilakukan. Di mana kita bisa melihat Korea masukkan setter cadangannya juga ya. Ya. Ya, selama masih terus bisa membuat set out, hal-hal seperti ini juga akan menjadi added knowledge dan added value bagi Indonesia di turnamen seketat AFC Continental Cup, karena kalau lawannya terlalu jauh itu akan sangat berbahaya. Betul. Nah, dengan mencoba terus memberikan side out, pasukan Garuda Pertiwi coba terus bisa settling di laga set pertama. Ya. Satu pukulan panjang tadi kembali dari Kang Sohwi membuat Korea kembali memimpin 18-12. Ya, kita lihat sangat dominan ya. Ketika Sowi ada di depan dan kita lihat Suyon yang masuk sebagai setternya ya. Ini Suyon ini adalah setter yang usianya 19 tahun dan juga ada Hyunso di posisi opposite bagi Korea dalam skema 6-to rotation atau rotasi setter opposite ini. Ya, 18-12 ya, artinya situasi sekarang kembali terkendali bagi Korea Selatan. Iya, kesempatan bagi Indonesia. Loh, sudah ditunggu. Beruntung ada cover spike. 2 kali. Ya, ini harus jadi poin. Dan sukses. Ya, ini juga salah satu kelebihan dari Giovanni Eka.
namanya mencuat bahkan melompati seniornya yaitu Dea Cahya Pitaloka Ya. di Petrokimia. Itulah yang membuat karir Fanny memang punya satu special abilities menjadi middle blocker yang begitu agresif dan Ya, dan tadi kita lihat bagaimana Fanny melepaskan pukulan yang lebih panjang dan itu sangat efektif. Iya, dibiarkan keluar ya. Betul, kita lihat bagaimana penempatan yang kurang baik dari Lee Ju-ah. Dia coba menempatkan di posisi 4 tadi di sideline namun melebar. Ya, kita lihat 14-18. Oh, nice block. Pantulan bola kembali mengarah keluar dan advantage dimiliki oleh Korea Selatan mendekat menuju fase akhir di set pertama. Ya, kali ini Lee Yelim kembali di depan. Lee Yelim secara power memang tidak sebagus Kang Sowi, namun dia memiliki shot selection yang sangat bagus. Punya kecerdikan yang luar biasa. Ya, sebuah kesempatan yang justru membuat Indonesia ya bertambah poin, tapi yang kita harapkan ini dia bagaimana Gendis juga semakin cerdik dalam memilih ruang tembak. Ya, dan dia berani untuk melakukan pukulan silang dengan Ya, sudut yang cukup itu dia. tajam. Oh, dan kita belum lihat gestur wasit ya. Betul, kita lihat pukulan dari Na Yun Soo dilepaskan panjang. Kita akan lihat apakah ada block touch, jauh ya. Kalau dari block touch keluar jelas. Oh, satu poin yang sangat baik mendekat kali ini Indonesia. Ya, ini dia beberapa momen yang terjadi dan satu poin krusial didapatkan oleh Indonesia. 17-19. Ya, setelah laga ini Timnas Indonesia di kategori putra juga akan tampil dalam lanjutan Civic Cup 2026 di partai terakhir dari Final Day. Indonesia akan memainkan laga perebutan tempat ketiga atau bronze final menghadapi Kamboja pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. First serve terjadwal dan Anda bisa ramaikan langsung merahkan Jakarta International Velodrome untuk mendukung Timnas Indonesia sore hari ini. Ya, 20-17. Ya, setidaknya dari ketertinggalan nggak terlalu telak sebetulnya ya, tapi karena jaraknya bisa di-maintain oleh Korea, ini yang membuat Indonesia jadi kesulitan sendiri. Ya, dan 6 rotation dari Korea berakhir. Oh, quick back yang terbaca tadi. Iya. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dari Park Hyun Jin yang sudah bisa menebak. Dia melakukan commit block saja atau menetap di posisinya untuk menutup pukulan dari Giovanni Eka. Iya, dia out of system. Iya, ada satu pukulan yang kembali berujung angka. Dan ini yang membedakan ya Danes ya, bagaimana Korea punya kecerdikan saat situasi sudah tertutup, dia punya pilihan untuk menyentuhkan bola ke tangan lawan. Ya, terutama Lee Yelim memang ada perbedaan tipikal antara dua outside hitter Korea ini, Kang Sowi ya. Ini juga adalah bagian dari kesiapan dan muaranya adalah penampilan yang jauh lebih baik di Civic Cup 2026. Ya, tentu saja Masuk. dan ace. Iya, ini sangat disayangkan. Artinya di set pertama sudah ada 2 kali pengamatan seperti ini yang membuat bola dari Korea Selatan jatuh tepat di backline. Ya, lebih dari itu memang servis dari Kim Dain juga sangat bagus. Tadi dia melakukan servis pendek, servis dengan gaya voli pantai ya. Dan kali ini dengan yang servis atau floating serve yang sangat bagus, sangat panjang tadi bolanya dan gagal untuk diantisipasi oleh pemain Indonesia. Ya. Oh, nice block Danes. Ya, dan ini dia salah satu potensi terbaik yang dimiliki oleh Giovanni Eka. Red block dan dengan kombinasinya bersama Shelo ya, ini juga adalah rekannya di U21 berhasil. Ya, kali ini semi crossnya bisa ditutup tadi. Ya.
Pukulan dari Yunsu. Ya, dan 1 poin yang membuat 6 kesempatan. Set poin di set pertama dimiliki oleh Korea Selatan. Ya, dan Lee Yelim memiliki cara tentu saja untuk bisa mengelabui bloker dari Indonesia, di mana tadi dia melihat juga bloknya cukup renggang sehingga bisa dieksploitasi dari sebuah tip. Ya. Ada 6 kesempatan kali ini mampukah diuntaskan di kesempatan pertama, tapi ada Chelsea Berliana Nurtomo membuat Indonesia mencoba untuk memperbaiki raihan poin di set pertama. Ya, bola pertama Indonesia tentu saja harus bisa diperbaiki ya di set yang kedua agar serangan dari Quick melalui Chelsea Ya. atau melalui Giovanni Eka juga ini bisa dilakukan dengan cukup sering. Oh, ada blok. Dan kita lihat dinyatakan poin. Dan 1 poin yang menutup laga di set pertama. Harapan bagi Indonesia belum pupus dan Korea memimpin dengan 6 angka keunggulan atas Indonesia di set pertama. Poin terakhir yang tadi dilepaskan dinyatakan oleh wasit masih menjadi poin dan membuat Indonesia tertinggal kembali dari Korea Selatan. 대한민국 여자부 국가대표팀은 지난 평가전 1차전부터 2차전 계속 승리를 거둬왔고요. 오늘까지 여러분들의 응원을 받고 모두 승리를 거둘 수 있도록 끝까지 많은 응원 보내주시기 바랍니다. 여러분들 응원 열정적으로 하신 분들 선물 계속 드리니까 받아가시고요. 대한민국 국가대표 스폰서 푸마에서도 잠시 응원 최고의 응원 보여주신 분에게 선물. Set kedua akan saat lagi berlangsung. Set pertama tadi agak disayangkan, kita sempat memberikan Korea rasa yang tidak nyaman dan mempersulit di beberapa sequence, tapi setelah ada poin beruntun, Korea bisa take on pertandingan dan melepaskan Indonesia hingga akhirnya mereka menang dengan gap poin yang cukup nyaman, Danes, di set pertama. Ya, kita bisa melihat bagaimana kualitas serangan Korea dari posisi 4 ini sangat bagus ya. Baik itu dari Lee Yelim apalagi dari Kang Sowi. Ya. Ini yang sampai akhir set pertama tadi belum bisa ditanggulangi oleh para pemain Indonesia. Ditambah juga Indonesia penerimaan bola pertama tidak stabil, yang itu tentu saja membuat Arneta cukup sulit juga untuk melakukan variasi. Iya, dan tampaknya tidak ada perubahan ya dari timnas Indonesia. Semua pemain yang bermain di set pertama tetap dipertahankan dan ada respons positif yang mampu didapatkan oleh Indonesia kali ini untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, gagal kita lihat defense six up yang dilakukan tadi oleh Lee Yelim. Dia coba untuk menghidupkan bola namun tidak berhasil upayanya. Ya. Oh, 1 dig. Mereka melakukan momentum dimiliki oleh Korea Selatan. Chelsea. Ya, sangat baik. Chelsea memberikan setup dan dituntaskan oleh Putri Agustin. Ya, dan awal yang cukup baik, kita lihat bagaimana Putri Agustin dan juga Giovanni Eka juga tampil sangat baik di set pertama tadi. Dan kali ini ada kecermatan yang ditunjukkan oleh Putri Agustin. Ya, serve dari Gendis. Oh, defense yang sangat baik. Sudah berupaya tadi menahan pukulan dari Kang Sohui, tapi trajektori bolanya memang sulit untuk ditahan. Ya, dan cukup tricky memang down the line dilakukan outside hitter saat setter ada di belakang ya. Jadi yang terima bola pertama setter, yang terima bola kedua jelas bukan setter, itu sudah pasti out of system. Ya, kesempatan kali bagi Indonesia. Arneta. Nah, sangat baik. Ya, potensi yang sebetulnya dimiliki oleh Putri Agustin adalah memecah blok dengan komposisi power pukulannya ya yang dimiliki oleh Putri Agustin. Ya, tapi kita lihat bagaimana bisa menembus tadi pukulan dari Putri Agustin. Ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Putri Agustin. Chelsea. Oh, single block dari Fanny.
mampu dipecah oleh Eunso dengan 1 lawan 1. Ya, dan kali ini ada variasi yang dilakukan di mana tuh attack atau hitter penyerang dari posisi 3 yang dilakukan tadi oleh Yunso. Keluar juga kita lihat variasi seperti ini dari Korea. Ya, keluar bola yang terlalu panjang tadi membuat Indonesia kembali mendapatkan poin. Ya, ada Rara, ada Veve dan juga Mediol. Ini adalah 3 pemain dengan generasi yang berbeda ya. Medi mungkin masih menjadi pemain di bawah usia 25 tahun, 3 tahun yang lalu. Sementara tadi ada Venisa menjadi pemain di bawah usia 9 atau 18 tahun. Sementara Rara adalah pemain di bawah usia 23 tahun. Ya, cukup berjalan dengan baik. Memang regenerasi yang dilakukan Indonesia di putri, terutama itu juga dibantu dengan status kita sebagai tuan rumah ya kejuaraan dunia U21 ya. Itu yang membuat kita bisa benar-benar membentuk generasi yang bagus. Ditambah juga Indonesia sudah mulai aktif juga di kejuaraan kelompok umur yang itu membuat ada generasi bawah lagi yang muncul, yaitu generasinya Venisa. Ya, kalau di putra sebetulnya sudah ada U16 ya yang tahun lalu. Jadi kita harapkan bahwa di putri pun 1 level paling rendah lainnya ini akan segera dibentuk oleh federasi. Karena jika sudah dibentuk artinya proses regenerasi kita di kategori putri ini juga selengkap di kategori putra. Karena kita punya tim senior, kita punya tim U21, kita punya tim U18 dan U16. Polemania jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendukung timnas, memberikan salam atau mempromosikan UMKM-nya bisa langsung WhatsApp ke Moji Pos. Ya, seperti yang bisa Anda lihat tadi, dia jutaan oleh warga seluruh Indonesia. WhatsApp ke 0821 2345 3071 dengan harga 40 ribuan. Contohnya seperti yang bisa teman-teman lihat di running text yang tertera di tayangan Anda. Korea masih terus menciptakan poin. Dan kali ini ada sentuhan sedikit ya dari Shelo yang membuat touch out. Ya, itu kita lihat bagaimana sebuah slide attack dengan bola yang deras. Namun masih bisa untuk dipukul dengan sempurna oleh Park Hyunjin. Ya, ada 1 poin yang kembali berhasil dikonversikan oleh Gendis. Ya, efektivitas Gendis di posisi 4 juga cukup terlihat ya di pertandingan ini. Ya, ini adalah salah satu pemain yang sebetulnya naiknya pun juga cukup cepat ya saat itu ya di Proliga 2023. Di mana Gendis bergabung bersama Pertamina dan karirnya mencoba terus stabil. Mungkin titik terbaiknya adalah ketika memperkuat Indonesia juga di Under 21 World Championship. Dan kita tahu Gendis biasanya yang saya sebut, dia biasanya bisa mengangkat tim ketika tampil dari bangku cadangan. Ya. Dan kali ini dipercaya menjadi starter dan kita lihat di sini bagaimana Yunjin sudah tidak ada yang melakukan blok ya karena Gendis terkecoh. Namun pukulan dari Yunjin melebar. Ya, jadi ini adalah gambaran ketika Indonesia nanti juga akan tampil di FIC Continental Cup. Oh, ya ini adalah potensi yang sangat baik. Bagaimana Marco Sugiyama bisa membentuk karakter pemain. Ini dia, Gendis mampu menciptakan 1 keberanian untuk memberikan tekanan dari blok defense seorang diri tadi. Iya betul, sebuah solo block yang sempurna. Dan Park Yunso juga tadi dia justru melakukan pukulan ke arah Gendis. Yang membuat tentu saja blok bisa dilakukan oleh Azhara Dwi Febiano. Oh, kepancing ya. Dan pemain yang sudah melompat tadi otomatis membuat pemain yang melakukan serangan yaitu Yelim terbebas tanpa adanya pemain yang menghadang. Ya, kita lihat variasi bola semi seperti ini harus diantisipasi oleh Indonesia karena terbukti Korea 2 kali melakukan ini dan semuanya berhasil. Oh, Chelsea berhasil ditahan. Tidak ada kontak. Ada attack error yang dilakukan oleh Korea Selatan dan kembali Indonesia mencoba mendapatkan kemenangan di set kedua. Jika ini berjalan dengan konsisten dan lagi-lagi Gendis memberikan pressure dengan blok sendirian tadi di depan. Ya betul, dan Park Yunso tadi yang melakukan kesalahan. Pemain dari tim IDK Altos
Oh, bisa ditahan kembali. Arneta passing bawah. Tangan dari Putri Agustin tadi berhasil digagalkan. Dan ini dia. Satu pressure block sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Shelo. Tapi Yelim berhasil mengincar tangannya dan membuat touch out didapatkan oleh Korea Selatan. Ya, kita lihat bagaimana pukulan wipe off block dari Yelim berulang kali bisa mematikan. Ya, yang saya katakan tadi ini dua outside hitter punya dua tipikal berbeda. Kang Sow ini cukup menggunakan power, sedangkan Lee Lim ini menggunakan kecerdikannya. Walaupun harus diakui Kang Sow ketika harus melakukan wipe off block ini juga bagus. Ya, ini juga jadi satu penampakan yang menarik ya ketika bench ini menyatu dengan tribun tadi. Satu pukulan yang sangat disayangkan sudah coba dihentikan tadi. Ada touch block yang bisa diupayakan oleh Enso dan membuat Korea mendekat menjadi 9-10. Ya, kita lihat Yunso memang pada pertandingan ini tidak begitu konsisten penampilannya, tapi tentu saja ketika grafik penampilan Yunso ini meningkat, tentu saja itu harus menjadi kewaspadaan bagi Indonesia dan harus bisa menutup posisi 4 dengan baik. Ya, dua kali ada upaya untuk mencoba memberikan tekanan dengan memanfaatkan touch block. Kali ini bolanya berujung keluar. Touch out didapatkan oleh Korea Selatan. Dan akhirnya Korea bisa menyamakan kedudukan. Setelah sempat tertinggal, bisa kita berharap Indonesia setidaknya bisa mencuri set lagi pada pertandingan ini. Oh, berhasil dikuasai kali ini. Iya, penguasaan bola dari Korea Selatan dari hasil passing yang sangat baik membuat transisi positif mereka kembali sukses. Ada touch ball yang mampu didapatkan oleh Korea Selatan 3 kali berturut-turut. Ya, dan kita bisa melihat Yunso tidak lagi coba mengincar winner shot atau mengincar bola masuk atau dig out, tapi dia sudah mulai sering mengincar sentuhan dari para pemain Indonesia dan efektivitasnya sangat baik. Ya, 3 kali berturut-turut ya, artinya berjalan dengan bagus. Dan Putri Agustin, ini dia pemain asal Madura, Jawa Timur yang mampu menciptakan angka dan satu tangan dari Arneta tadi sangat baik. Ya, Putri Agustin juga mudah menyilangkan bola karena Lee Jua sudah melompat lebih dulu untuk menghadang set yang dilakukan oleh Arneta. Ya, keluar. Ya, kita lihat. Dia coba di-challenge oleh Marcos. Dan tadi Chelsea juga cukup yakin meminta challenge kepada pelatihnya. Betul, dan dikabulkan tentu saja. Ya, Chelsea ini dulu sempat dibina oleh Bravo juga ya. Dan menjadi juara bersama Bravo di Kejurnas U17. Masuk nih kayaknya. Tipis-tipis. Iya, bagaimana bagian bolanya masih ada possibility masuk. Masih ada posibilitas masuk harusnya, tapi ini nggak di stop ya. Betul. Iya, harusnya sih ada bagian bola yang memang masih menyentuh garis. Nah, ini wasit saja belum bisa memutuskan deh. Kalau bisa di zoom lagi tuh bakal kelihatan. Indonesia 팀의 득점. Ya, kita lihat bagaimana keputusan dari wasit. Jujur saya tidak bisa memastikan itu bola masuk atau keluar karena tipis sekali dan ternyata masuk. Ace. Ya, serve yang berhasil dari Chelsea. Oh, mampu dipecah oleh Kang Sohui. Blok dari Indonesia tadi membuat skor kembali berimbang. Bagaimana Kang Sohui, yang tentu saja dia memang punya tanggung jawab untuk mengangkat tim Korea pasca ditinggal generasinya Kim Yeon Kung. Lagi-lagi saya katakan secara level ya mungkin Kang Sohui jauh dari Kim Yeon Kung, tapi setidaknya Kang Sohui bisa untuk membuat Korea ada di level atas kalau bicara ajang AVC. Dalam hal ini adalah AVC Cup tentu saja, yang dimana Korea bisa menjadi juara.
Dan tentu saja Korea sekarang lagi berusaha untuk terus mendongkrak peringkat agar bisa lolos ke kejuaraan dunia 2027. Karena kita lihat ace. Ya, 2 kali Indonesia mampu mendapatkan servis point. Medial berada di box pemain cadangan, memberikan support kepada Shiloh Mita, dan ini dia penempatan yang berhasil dilakukan oleh Shiloh di depan. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan juga aksi dari Timnas Indonesia Putra untuk tempat ketiga yang akan kita pertaruhkan di CV Cup 2026. Laga menghadapi Kambodia akan menjadi penutup dari perjuangan Timnas Indonesia sebelum kita menyaksikan partai final antara Thailand menghadapi Vietnam. Dan jangan lupa juga untuk ramaikan Velodrome Internasional. Laga tetap akan disiarkan secara live dan eksklusif hanya di Mobi. Block point. Dan Giovanni Eka Cahyaning Tias. Ini dia pemain yang mungkin akan menjadi salah satu generational talent Indonesia di posisi middle blocker. Luar biasa, Fanny. Ya, yang jelas prospeknya memang sudah ditutup oleh Giovanni Eka yang tampil gemilang sejak set pertama tadi. Ya, Fanny menunjukkan kapasitas yang terus meningkat dan kembali ada blok. Ya, Gendis dan Fanny. Shiloh juga, artinya ini menjadi 3 pemain yang terus bisa efektif diri di depan ya ketika berada di front rotation. Dan Gendis catatkan kembali blok poin bagi Indonesia. Ya, dan umpan dari Sunyong juga mudah untuk dibaca tadi. Ya, ada rotasi setter opposite yang coba dilakukan oleh Marco Sugiyama dengan memasukkan VV dan juga Tisha. Atau maksud saya Lee Suyon ya. Ya. Ini pemain yang tentu saja lagi-lagi masih muda dan sebagai setter posturnya 177 cm. Jadi lumayan ideal untuk membantu blok juga ya Suyon ini. Ya. Ya, Venisa masuk kita lihat. Ya, Venisa menjalani kesempatan tampil pertamanya di laga kedua menghadapi Korea Selatan. Dan kita harapkan ini bukan menjadi pressure tinggi bagi Venisa, justru menjadi panggung dan kesempatan terbaik bagi pemain yang usianya masih di bawah 18 tahun untuk tampil bersama Timnas Senior Indonesia. Kembali kita lihat pukulan dari Lee Ye-lim. Ya. Buat Korea mampu untuk memperkecil ketertinggalan. Ya, Lee Ju-ah akan melakukan serve. Ya, VV tampil bersama para pemain senior, membuat dirinya juga bisa tampil lepas, dan ada catatan poin kali ini yang didapatkan oleh Venisa. Ya, pemain yang dibina oleh JVC Jakarta ya. Dan dia juga pernah menjadi siswa di PPOP. Atau masih ya? Masih kalau VV. Bukan pernah, tapi masih ya, di PPOP. Kalau yang udah enggak, Chelsea. Chelsea yang udah enggak, betul. Ya, ini ada 2 ya jebolan PPOP Ragunan, ada Chelsea dan juga Venisa di squad sekarang. Kalau Gendis itu adalah binaan dari Barata Muda, ya, asuhannya Coach Eko. Ini 6 rotation yang dilakukan Ya, betul. Karena Tisha sekarang ada di rotasi permainan bersama Venisa menggantikan Arneta dan juga Shiloh. Gendis kembali berhasil ya, Indonesia dalam trajektori yang sangat positif. Ya, kita lihat ini dia. Ya, dan kita bisa melihat Korea juga Na Yun So sekarang yang menjadi opositnya. Ya. Dimana tadi ada pergantian. Ya, jadi enak ya kalau kita melihat Timnas Indonesia bermain setenang dan lepas ini menghadapi lawan yang begitu tangguh. Kita harapkan semuanya bisa Tekanan di friendly match dan kompetisi itu akan sangat berbeda. betul. Iya. Dan ini kita lihat bagaimana pukulan dari Na Yun So yang sangat baik. Na Yun So ini akan menjadi rekan setim Megawati ya di Hyundai Hill State pada Kovo musim depan. Nice defense. Dan masuk, luar biasa Gendis. Ya, memang Gendis tampil begitu baik, serangannya sangat efektif.
Sangat jarang melawan kesalahan dia. Iya. Dan di set kedua sejauh ini belum ada pukulannya yang mampu diblok oleh pemain Korea. Oh, satu keberanian Gendis untuk mendevelop serve yang semakin menekan, dan ini juga terus diakui oleh berbagai pelatih yang merekrut Gendis di Pro Liga. Jika dirinya bisa menjadi serve spesialis termasuk di Popsi Popoluan. Perannya sebagai serve spesialis juga terus diandalkan, dan satu hilang poin dari Indonesia. Ya, dan ada Kim Hyo Im yang tampil sebagai pemain yang bertugas melakukan servis dan juga untuk memperkuat defense. Oh, bagus. Putri Agustin. Ya, ada keseimbangan di posisi outside hitter tentu saja. Ya, itu dia, setuju. Karena siapapun yang ada di depan dia bisa memberikan poin. Ya, dan ini belum ada Caca ya. Betul, ya belum ada Dengan hitter yang ada di lapangan. Dan ini juga semakin menunjukkan bahwa kekompakan dari berbagai klub pembinaan ya. Putri dari Petro, Bis dari Barata Muda, Cello dari O2C, dan satu lagi Venisa, pembinaan dari PPOP Ragunan. Dan pelatihnya adalah partnernya Danes Siaran. Ya betul, Coach Ilham. Bagus Fani. Ya, ini alasan bagaimana karir dari Fani ini seolah melompat ketika dirinya sempat menjadi cadangan dari DACP dan juga Shelber, tapi dalam satu musim terakhir di edisi terakhir Livoli ya, dirinya menjadi pilihan utama bersama Sheila Bernadetta. Dan dia bisa membuktikan ya. Nah, pada akhirnya dipanggil timnas juga. Ya. Baik sekali the pick up dari Tisha. Oh, agak melebar tadi. Ya, justru dari pick up harus berupaya keras ya, agak disayangkan tadi ketika sebetulnya ada bola yang coba diselamatkan, dan Korea coba kembali mendekat kali ini. Ya, dan siap-siap saja ketika setup gagal dilakukan, Korea bisa menghukum Indonesia. Mengingat Korea punya senjata yang cukup lengkap nih. Iya. Ada Lee Ju-ah juga di posisi quicker. Ya, jadi kebayang nanti di Asian Games kita akan menghadapi Jepang ya. Betul. Satu grup. Dan kita nggak tahu di Asian Games Jepang akan menurunkan full tim atau tidak. Ya, tentu saja kita harapkan Jepang, ada sebuah monster block ya. Betul. Ya, karena tadi sebetulnya posisi pukulnya udah ditutup oleh pemain yang ada di rotasi depan. Kita lihat tayangan ulang. Nah, ini dia. Maksudnya Putri sih agak sedikit cross tadi, Danes. Ya, tapi timing dari Lielin bagus. Betul. Ya, kita berharap saja nanti Jepang menurunkan Yoshino Sato dan Yuki Kawada ya sama Mayu ya. Betul, biar jadi pengalaman yang luar biasa ya. Kapan lagi kita bertemu pemain-pemain Serie A. Oh. Nah, ini dia, ada scramble terjadi. Kesempatan bagi Indonesia. Ya, ini jangan sampai hilang, dan Venisa, satu upaya yang gagal. Ya, ketika sebetulnya sudah pecah tadi shape defense dari Korea, tapi ini adalah pelajaran berharga bagi VV. Ya, kita lihat Danes di tayangan ulang. Nah, Betul, ini sayang sekali sebuah kegagalan Venisa dalam melakukan tip. betul. Ya, Tisha punya pilihan terdekat tadi Venisa sebagai salah satu hitter yang sedang berada di rotasi depan. Oh ya, ngomong-ngomong Jepang lagi Will, dan saya baru ingat Asian Games tahun ini itu digelar September sampai Oktober. Jadi memang harus diakui karena pemain-pemain ini akan main di Eropa ya. Yoshino, lalu Mayu, dan juga Yoshino dan Mayu terutama ya. Ya. Akan main di Eropa. Jadi tampaknya mereka akan berat untuk ikut Asian Games. Betul. Tapi bagaimanapun kita akan menghadapi pemain-pemain yang juga dibina oleh Felix dan S. Felix ya nanti. Betul. Ya, Medi akan masuk. Dan yang diganti adalah Putri Agustin. Ada Petro Connection yang coba dirotasi oleh Marco Sugiyama. Ya, apakah menjadi serve spesialis atau nanti akan coba dipertahankan di sisa poin karena tinggal 3 lagi. Nah, harapannya Indonesia bisa mengambil take ons kemenangan di set yang kedua. Wow, blok Indonesia betul-betul bagus. Satu celah tadi.
Ya, ketika sudah mencoba menebak kemana arah pukul dari Yelim. Ini dia. Ya, kita lihat kualitas yang ditunjukkan Ya. oleh Lee Yelim. Buat Korea kali ini kembali unggul. Ya sayang sekali Indonesia gagal mempertahankan keunggulan, tapi di satu sisi itu karena grafik penampilan dari Korea yang meningkat. Jadi tambah bloknya makin bagus, Wildan. Betul, dan akhirnya ada set point yang didapatkan oleh Korea Selatan dengan 2 kesempatan. Ya, kita lihat bagaimana pembacaan bola dari para pemain Korea sangat bagus. Beberapa komit blok bisa berhasil. Ya, Fajriani Ema ini jadi libero penuh ya di laga pada sore hari ini. Dan kita saksikan kembali bagaimana spike dari Fani yang tadi berhasil digagalkan. Ya, kita saksikan pemain Korea pun juga cukup terpancing adrenalin ya menghadapi Indonesia yang memberikan tekanan di set kedua. Oh, tertutup dan 2-0. Korea berhasil memenangkan laga di pertandingan set kedua. Ya, kita harapkan set ketiga tetap bisa membuat Indonesia memberikan satu perlawanan menutup tryout timnas putri Indonesia di Korea Selatan dengan hasil yang lebih positif. Korea Selatan unggul 2-0 untuk sementara atas Indonesia di laga uji coba pada siang hari ini. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Indonesia cukup banyak melakukan serangan dari posisi 4 yang ini membuat Korea ya tentu saja mudah untuk memblok pukulan kita, dan tentu saja Korea ya mereka untuk level Asia mereka adalah tim yang berkualitas saat ini, tim yang boleh dibilang sedang rebuilding juga. Tapi untuk kembali ke level dulu memang harus diakui Korea masih cukup jauh, dan kita lihat ada rotasi dilakukan oleh Korea ya, di mana Lee Dayon masuk. Ya, kita saksikan laga di set yang ke-3 akan saat lagi dimulai. Ya, dan Lee Suyon masih dipercaya sebagai tosser. Benar. Dan mulai pertandingan dari posisi 1 dia. Ya, Marcos tampaknya benar-benar masih ingin mencoba semua squad yang dia bawa ke Korea Selatan. Dan Shelo minta melakukan pukulan yang memanjang tadi. Ya, miss hit. Bola juga tampak terlalu deras untuk Shelo tadi. Ya. Main asal buat Ciparai. Kali Shelo berhasil membuat skor berimbang. Ya, kali ini Shelo bisa menebus kesalahannya ya. Cukup cerdik dari dia untuk mengincar tangan dari Park Hyun-soo. Ya, 1-1. Dia sekali ini memulai rotasi di belakang. Oh, sebuah double block tadi antara Fani dan Putri Agustin. Arneta memberikan bola kepada Putri dan ada poin bagi Indonesia setelah net fault. Terindikasi tadi oleh wasit bagi Korea Selatan. Ya, berulang kali wipe off block dari Putri Agustin gagal untuk bisa diantisipasi. Dan kali ini Yun-sok Udah kena antena. memang ya, itu hitungannya jadi touch out ya. Kesempatan kembali. Oh, bagus tadi dig dari Gendis. Putri Agustin. Wow. Ya, commit block dari Shelo. Oh, kosong. Tidak ada pemain yang mencoba mengangkat bola, dan Enzo kembali berhasil membuat Korea Selatan menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat Yun-so seolah-olah akan melakukan long tip, tapi ternyata tip pendek saja yang dia lakukan. Oh iya, dan ace dari Kang Sowi. Ya, kita tahu ketika Korea menjadi dalam tanda kutip bulan-bulanan di VNL ya, Kang Sowi selalu stand out mainnya. Iya. Jadi memang dia adalah pemain yang
cukup bagus buat Korea di generasi saat ini. Ya, ada satu pukulan dari Shalomita. Kembali membuat Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Ya, ini dia kita saksikan dengan mencoba menyentuhkan bola ke tangan pemain yang paling luar tadi. Ya, tangan kiri tadi. Cukup baik shot selection yang ditunjukkan oleh Shelo. Oh, hampir menjadi sebuah blok, tapi dari flag. Free ball bagi Indonesia. Ya, arah pukulan dari Putri berhasil digagalkan. Ya, double block coba dilakukan dan justru touch out. Ya, sangat cerdik ya. Korea juga mengajari bagaimana Indonesia bisa lebih klinis dalam menyelesaikan peluang. Ya, dan itulah yang memang sudah ditunjukkan oleh Korea ya. Bagaimana klinikal yang dimiliki oleh para pemain Korea ini sangat bagus. Dan serve akan dilakukan oleh Lee Dayon. Ya, bola potong. Sempat didik. Dan Park Yun Seo. Percobaan bola pendeknya masih menyangkut, terlalu lemah tadi bolanya. 4-4. Ya, serve akan dilakukan oleh Shalomita. Floating serve. Oh, dan baik sekali Park Yun Seo tadi. Kembali mengincar touch out. Ya, berulang kali kita lihat wipe off block dari para pemain Korea juga selalu bisa menghasilkan angka. Kali ini Putri Agustin yang tangannya diincar dan ada duel yang cukup menarik. Ya, ini adalah duel wipe off block bisa dibilang dari Putri Agustin dan Park Yun Seo tadi, dan error on serve dilakukan oleh Yun Seo. Serve akan dilakukan kali ini oleh Putri Agustin. Coba melakukan jump serve namun tidak berhasil. Nyangkut tadi serve dari Putri Agustin. Buat Korea unggul 6-5. Korea kali ini dari posisi 4. Free ball. Dan kita lihat sebuah pukulan silang dari Kang Sowi. Buat Korea unggul 7-5 kali ini. Ya, membuka gap kali ini Korea. Ya, dan gagal memang blok dari Chelsea. Dia sendirian saya melakukan blok. Dan pukulan silangnya tidak tertutup tentu saja. Kita lihat sudah dia yang melakukan blok tadi, tapi defense Korea sangat baik dan poin untuk Indonesia. Bola mengenai antena tadi tampaknya. Ya, umpan dari Suyon memang terlalu deras bagi Kang Sowi. Ya, 6-7, kita harapkan saja Indonesia bisa menyamakan kedudukan kali ini. Chelsea. Iya, block out. Yang diupayakan oleh Kang Sowi. Ya, kita lihat telapak tangan dari Arnella Putri Amelian yang diincar oleh Kang Sowi. Di Juah kali ini 8-6. Servis yang cukup baik dari Juah. Pukulan Gendis masuk, brilian. Brilliant shot dari Gendis. Dia mencoba mengincar area sudut tadi. Buat roll spike yang tidak diduga masuk oleh Korea. Atau oleh para pemain Korea tadi. Posisi yang bagus dan ada quick. Membuat Korea gol 97 melalui Lee Dayon tadi. Pemain yang
akan bermain di NEC Red Rockets pada musim depan. Abroad dia ke Liga Jepang. Ya, Suyon tadi servis. Oh, masih mampu didik. Celonita. Dan kita lihat Gendis tadi masih kena soft block. Dan Kang Sowi, sebuah flashing yang sangat manis. Korea unggul 10-7 kali ini. Tiga angka berjarak. Ya, timeout berakhir. Dan dukung perjuangan timnas Indonesia di CV Cup hari ini. Indonesia akan menghadapi Kamboja pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di Moji. Dan untuk yang mau datang dan nonton langsung timnas Indonesia di CV Cup di Velodrome, jangan lupa pakai baju merah. Yuk kita merahkan Velodrome. 8-10 kali ini. Oh iya, kita lihat sebuah spike down the line dari Yoon Seo. 3 poin berjarak kali ini, dan kita bisa melihat bagaimana serangan yang cukup lancar dari Yoon Seo gagal diblok oleh Putri Agustin. Ya, Kang Sowi akan melakukan serve. Ya, kita lihat Yelin ditarik. Ya, wipe off block yang sempurna dari Putri Agustin. Ya, ada kesempatan kali ini. Oh, slip. Sayang sekali Chelsea. Coba mengangkat bola tadi, tapi justru membuat bola jatuh di wilayah sendiri. Ya betul, seharusnya mudah di pick up situasi seperti ini. Tapi justru bola dari Chelsea belakang dan ke arah kanan juga. Ya, berhasil kali ini dikonversikan menjadi poin oleh Shelo. Ya, 10-12, Indonesia masih berada di belakang Korea Selatan. Dari situasi 1 melawan 1 tadi. Ya, ada kesempatan yang kembali berhasil dilakukan oleh Korea Selatan. Ya, ini sudah memasuki pertengahan ya. Jadi Indonesia juga harus mulai bisa mensiasati poin demi poin. Sebuah spike down the line ke arah sudut tadi. Ya, pengamatannya agak sedikit skip tadi. Nah, Shelo melihat trajektori bola sudah melebar tapi ternyata masih berada di dalam. Iya, berhasil diganggu. Sebuah hadangan tadi dari Putri Agustin yang membuat scramble terjadi di tim Korea. 11-13, Indonesia mencoba mengejar. Ya, ini dia ada satu hadangan yang cukup mengganggu pemain Korea untuk mencoba melakukan upaya serangan balik. Wow, refleks yang sangat baik tadi sebetulnya dari Gendis. Memaksa Fajriani Ema harus mengejar bola lebih jauh dari lapangan pertandingan. Ya, kembali ada poin yang membuat Korea sudah semakin lepas dari kejaran Indonesia. Kita lihat terfakat dilakukan oleh Soyung yang merupakan pemain yang menggantikan di Yelim tadi.
Oh, di blok Danes. Satu upaya hadangan yang pas tadi dari Juah menghentikan bagaimana upaya quick attack dari Chelsea Berliana. Ya, bersama Sohwi tadi menggagalkan satu quick attack dari Chelsea yang berujung block point bagi Korea Selatan. Ya, Indonesia situasi ini masih coba membuat para pemain dari Indonesia memberikan tekanan. Shalomita berhasil kali ini memperpendek jarak menjadi 12-15. Ya, dan servis berpindah dari tangan Yuk Siuyung juga. Kalau ada side out yang mampu diupayakan oleh Shalomita. Oh, satu dig yang sudah diupayakan oleh Shelo, tapi memang kembali bolanya gagal terangkat. Sohwi benar-benar menjadi elemen pembeda sejauh ini, sosok yang begitu sulit dihentikan oleh para pemain Indonesia. Betul sekali, dan kita lihat body swing yang dilakukan oleh Kang Sohwi tadi, dimana mengincar badan dari Shalomita atau mengarah ke badan Shalomita tadi. Oh, satu pukulan yang tampaknya tidak ada kontak manapun dengan pemain Korea. Ya, manjang, dan kita lihat 17-12. Korea sudah semakin dekat dengan kemenangan. Ya, Ya, dan sangat disayangkan jika Indonesia gagal rebut set ya. oh, di blok. Ya, pukulan dari Gendis membuat Korea kali ini memimpin 18-12. Umpannya juga terlalu deras, membuat bola sangat mudah dipayungi oleh Lee Dayon dan juga setter dari Ada Arsel Anwari ya yang mencoba memompa semangat para rekan-rekannya di pertandingan terakhir dari fase tryout Indonesia di Korea Selatan. Nah, kembali Lee Juah akan melakukan serve kali ini. Ya, Fenisa sudah kembali ke dalam lapangan. 18-12. Oh, gagal menjadi sebuah serangan. Dan ada blok tadi. 2 kali menjadi block out, sayang sekali. Ya, ini kita lihat Lee Suyon ini juga merupakan setter yang cukup bertalenta ya. Dimana tadi dia bisa dengan cepat, berpikir dengan sangat cepat untuk memberikan umpan hat kepada Kang Sohwi. Dan walaupun bola tadi mudah dipayungi, tapi Kang Sohwi memiliki kecerdikan untuk mengincar block out. Oh, ditutup lagi-lagi. Ya, ditempatkan saja tadi, tapi berhasil digagalkan. Dan Korea Selatan, wow, masih begitu hasil. Pecah bloknya. Ketika serangan dari posisi 4, sangat keras bagaimana upaya tekanan dari Korea dan multiple set yang terus konsisten ya dari setter Korea. Ini juga menjadi kunci bagaimana mereka bisa terus melakukan serangan. Ya, dan kita lihat bagaimana kualitas dari Kang Sohwi yang sampai set ketiga ini tidak bisa dihentikan oleh para pemain Indonesia. Iya, ada serve error yang dilakukan oleh Juah. Ya, tapi tabungan poin Korea sudah sangat banyak ya. Intinya apa yang didapat dari perjalanan timnas Indonesia di Korea Selatan semoga bisa menjadi bag of knowledge dan experience yang akan ditularkan di turnamen sesungguhnya. CV Cup yang akan berlangsung pada awal Agustus dan juga turnamen AFC Continental Championship. Ya. Dan kali ini lagi Kang Sohwi, dan saya melihat tadi Jong Yunju masuk ya. Ya. Sepertinya mengganti Park Hyun Soo. Ya, kita lihat Kang Sohwi bisa melakukan pukulan yang begitu tajam ke posisi yang sebetulnya ada Fajrani Ema di sana. Betul. Dan ini juga menjadi satu court screening lainnya bagi Indonesia untuk mencoba mempelajari arah pukul lawan. Dan ada block point yang membuat Korea hanya tinggal butuh beberapa kali side out untuk memenangkan 3 kali berturut-turut laga menghadapi Indonesia di International Friendly Match. Ya, dan sangat disayangkan di set ketiga ini grafik permainan Indonesia menurun. Oh, sedikit sulit receive dilakukan oleh Fajriani Ema. Shelo
Masih berhasil memperbaiki catatan poin bagi Indonesia. 14-22 kali ini. Dan betul sekali ada sebuah wipe out block yang bagus juga dari Shelo dengan mengincar tangan kanan dari Lee Dayon. Iya. Yo, satu tip dorongan bola yang sangat baik. Ya, dan Lee Dayon sebetulnya kalau kita lihat dia semakin menunjukkan kepantasan ya untuk dilirik oleh tim Liga Jepang. Dan Indonesia Red Rockets sudah tanggung-tanggung. Indonesia Red Rockets yang akan dia bela di musim depan. Ya. Oh, di dalam. Ya, yang kita takutkan adalah bagaimana pemain ini memang sudah drop mentalnya di set yang ketiga karena Korea justru sekarang punya 10 kesempatan match point bagi Taeguk Warrior atas pasukan Garuda. Wajrani Emma, Vanessa berhasil diblok. Back attack masih berhasil menambah poin, menunda kemenangan lebih cepat dilakukan oleh Azahra Dwi Febiana. Ya, kita lihat bagaimana Indonesia tentu saja ingin menunjukkan kemampuan terbaik di penghujung pertandingan ini. Ya, ada Fani. Dan tidak ada sentuhan. Ya, kita lihat apakah ada sentuhan yang terjadi. Yang jelas Korea mengklaim 인도네시아 팀에서 ada sentuhan dan 펀치 아웃에 대한 비디오 판독을 Ya, di 요청하였습니다. challenge. 비디오 ya 챌린지. Korea ya challenge ya. Ya, di-challenge oleh Korea untuk melihat posibilitas block touch yang terjadi di situasi kali ini. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini Anda tetap bisa langsung menyaksikan laga timnas Indonesia lainnya menghadapi Kamboja untuk CV Cup 2026 dan tidak ada sentuhan apapun baik dari tangan Chelsea maupun Shelo. Ya, bola tamu ini dia di zoom. Apakah memang ada kontak? Ya, begitu minim. Dan memang trajektori bola tidak berubah. Ya, yang uniknya untuk challenge yang digunakan di friendly match ini bukan challenge berhenti ya. Betul. Kita terus melihat bola yang bergulir. Ya. Kita lihat bagaimana pukulan dari Yuk Seo-yong tadi. 블로커도 펀치로 확인이 되었습니다. Ya, dan dinyatakan keluar pukulan dari Yuk Seo-yong tanpa mengenai tangan dari pemain Indonesia. Ya, Fani. Wow, dig yang sangat luar biasa. Ya, dan blok poin mampu didapatkan oleh Korea Selatan. Pukulan dari Vanessa dihentikan dan ini juga sekaligus menjadi akhir dari International Friendly Match. Indonesia menghadapi Korea Selatan. Dari 3 laga Indonesia sanggup mencuri 2 set kemenangan di laga awal dengan skor 3-1. Kekalahan mereka di laga kedua juga dengan skor 3-1 dan justru di pertandingan terakhir dari tryout Indonesia di Korea Selatan berkesudahan dengan kemenangan strike set dari Korea Selatan, sang juara AVC Cup di kategori putri dengan kemenangan 3 set langsung. Ya, dan ini tentu saja harus dijadikan pelajaran bagi Indonesia. 3 pertemuan dengan Korea. Yang kita tahu Korea sendiri memang menurunkan kekuatan utamanya pada friendly match ini. Apalagi mereka sedang bersiap juga ke AVC Kontinental. Jadi tentu saja ini sangat bagus bagi Indonesia. Kita bisa banyak belajar dari pemain-pemain seperti Lee Dayon, seperti Lee Juah, lalu seperti Kang Sowi dan juga pemain-pemain lainnya. Bagaimana level mereka kalau di Asia apakah sudah sangat baik. Dan tentu saja Korea ini kalau kita lihat dari tim kelompok usianya ini juga sangat bagus. Ada Shin Yunan dan kawan-kawan di sana yang membuat proses rebuilding dari Korea
ini tampaknya akan berjalan dengan cukup lancar. Iya, kita lihat tadi Marco Sugiyama juga memberikan mungkin